Gue sebenarnya lulusan ilmu sosial dan ilmu politik. Gila. Iya. Berat pakai Berat banget. di clothing santai. Itu kita pengen bikin deh tuh acara pang-pangan lah di atas Pasar Santa. Nah, itu sekaligus buka lapak untuk lokal brand yang selama ini pengen tampil. Itu sih gue yang bikin gue bertahan ya. Gue suka, lingkungannya juga suka, industrinya gue suka. Kalau itu aja lu udah rasakan, lu pasti akan enteng-enteng aja ngejalanin ya. Bener. Capek. Hi, welcome to Bincang Balkat Season 2. In this season, we talk about creativity, business, and great people behind the scenes you might not know. So, let's get started with me, Hari, as the new host of Bincang Balkat Season 2. Oke, kalau kita lihat dari segi lokal brand yang ada di Indonesia sekarang itu udah mulai banyak banget. Dan sekarang kita lagi mengundang salah satu pelaku brand Indonesia, khususnya di bidang fashion laki-laki yang bertemakan popang. Nama brandnya itu Monopoly Project. Di depan saya udah ada Zaki. Boleh perkenalan Zaki? Oke, thank you. Yeah. Thank you nih bakal udah ngundang Monopoli ya kesini. Sama-sama. Thank you banget juga udah kesempatan buat datang ke kita. Ya, jadi gue Muhammad Zaki selaku, jadi sebenarnya owner tuh ada dua tuh. Oh Ya, iya. di Monopoli. Gue sendiri namanya Zaki dan satunya lagi namanya Kevin, partner gue. Ya, dan udah mulai jalan sebenarnya Monopoli ini dari akhir 2020 ya. Akhir 2020 memang bermula dari tadi itu kita kan waktu itu pandemi ya, jadi nongkrong lah biasa anak-anak. Satu ada yang depresi habis kena PHK gitu. Wah gila. gila. Jadi kita bikin apa ya nih ya, dan ya gue bilang kalau link yang kita punya sekarang ya seputar dunia clothing gitu lah kan. Teman-teman kita kan di bidang konveksi banyak ya. Dan kenapa nggak kita seriusin aja kan dibanding kita cuma menikmati hasil karya orang lain ya. Kita bikin sesuai mood kita, sesuai mau kita kayak gitu. Oke deh, akhirnya kita bikin waktu itu. Sampai sekarang. Kenapa namanya Monopoly? Monopoly itu sebenarnya ini sih ya. Jadi waktu itu anak-anak ya lagi discuss lah biasa ya, nama tuh apa ya yang mau kita ambil ya. Memang tuh anak-anak kondisinya lagi memang yang over lah ya. Biasalah anak tongkrongan. Kayak gitu kita salah satu itu nyetuk Monopoli aja. Monopoli itu kan biar kita memonopoli dunia clothing nih. Gitu ya, kayak disebut salah satu nama brand disebut biar kita bisa ngalahin dia gitu. Oh, oke deh, boleh. Gue suka nih semangatnya waktu itu kan, anak-anak setuju. Kayak gitu sih, sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Karena pengen mau monopoli itu. Banyak temen gue emang yang nanya, wah ini pasti dalam nih filosofisnya. Kagak cuy, nggak sedalam itu gue bilang. Dalam nih filosofinya kayaknya monopoli banget. Jadi apa yang tercetus pertama kali tuh di otak tuh, akhirnya coba deh kita terapin. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang sih kita jalan ya. Iya. Si Monopoli. Iya dong, kalau nggak sekarang nggak jalan kan nggak bakal. Nggak ada di sini gue. Oke, jadi terus lu sendiri background-nya apa nih? Gue sebenarnya lulusan ilmu sosial dan ilmu politik. Gila. Iya. Berat banget. Di clothing santai. Berat banget kayaknya. Iya, gue di politik UI waktu itu lulus tahun 2014. Dan memang sebenarnya core gue di politik itu. Jadi gue selain ngurusin monopoli ini ya, gue daily-nya memang kesehariannya ya memang seputar perpolitikan lah ya. Iya, gue aktif di salah satu instansi dan juga punya lembaga juga ya untuk yang bergerak di bidang survei politik juga. Jadi gue Senin sampai Jumat pasti itu ya pokoknya ketemu klien politik lah, ngurus presentasi. Nah tapi weekend ya di sinilah Monopoli mainan gue gitu. Mainan lu ya. Jadi tetap balance ya. Tetap balance. Antara otak kanan atau kiri itu tetap harus jalan ya. Gitu. Kalau nggak pusing cuy lihat berita mulu aneh. Iya gila sih. Apalagi dunia politik sih bikin sakit kepala sih. Apalagi dekat-dekat mau pemilihan presiden. Iya itu. Hati-hati bisa dicap ABC. Gila. Lu tongkrongannya di mana nih?
gue selain di ini ya, tentu selain di Bekasi tuh. Bekasi lu rumah lu kan? Rumah gue, iya, daerah Pekayon, Galaksi itu. Oh, Galaksi. Itu kan banyak tuh ya. Banyak penjual sate tuh enak tuh. Kalau malam tuh ajaib-ajaib tuh, dagangan orang ya. tuh asli kalau malam Galaksi. Gila. Terus gue juga di Pasar Santa ada beberapa temen yang main di record store juga ya. Di situ sih sate Padang gitu. Aja Ramon yang jam 3 marah dia kalau lapaknya belum masih ada mobil. Masih ada mobil. Gila. Oke, jadi lu sukanya mainnya di Santa. Iya, daerah Santa itu, Bekasi. Gitu. Dan ada teman juga yang punya studio musik juga ya di daerah Kebun Jeruk tuh. Nah, kadang dia memang suka bikin event tiap bulannya di sana gitu. Ya juga musik apa tuh? Biasanya sih pang-pangan gitu sih ya. Pang. Terus kemarin rencananya nanti sih nextnya hardcore ya. Oh iya? Hardcore. Jadi memang lintas genre itu coba digarap lah sama temen gue ini gitu. Keren sih. Iya, makanya main lah nanti. Boleh. Di Kebun Jeruk. Di Kebun Jeruk, benar. Boleh. Jadi temanya dari Monopoli ini apa nih? Tema bajunya gitu. Tema baju sebenarnya kita karena memang gue dan partner gue Kevin ini suka banget musik ya, spesifiknya itu di genre popang. Kita coba mau menerjemahkan arti popang atau nilai popang itu di dalam bentuk desain maupun desainnya itu udah bisa dalam bentuk logo ataupun fontnya ya kayak gitu. Itu sih yang pengen kita coba masukin, kita terapin ke Monopoli ini. Karena gue dan partner gue juga melihat nih kayak misalkan gue belanja nih ke nyari kaos lah ya. Masih ada yang kurang seret gitu loh kalau misalkan ngelihat pilihan-pilihan yang ada gitu-gitu kan kayak TC ya karena rasa lagi sih ya balik ya. Makanya tadi gue bilang balik lagi ke awal ya kita bikin aja coba yang sesuai dengan mau kita gitu kan. Dan gue sama partner gue sih yakin ada juga yang seirama ya, sepahaman kayak gitu. Jadi ini lu yang punya ide untuk ngedesainnya apa segala macam temanya kayak gimana? Gue sama beberapa teman gue tuh kan gue juga ada desainer khusus juga ya. Jadi sering brainstorm sama dia dan ya insya Allah sih dia di bulan ini awal bulan ya itu ada artikel baru lagi kita. Ada sekarang lagi baru lagi. Karena memang yang bikinnya per season kah atau per season dia? Per season ya. Jadi kayak season yang sebelumnya udah keluar nih apa aja? Yang mana? Yang kemarin. Yang kemarin tuh season pertama deh. Yang pertama waktu itu judulnya kita ini Euphoria waktu itu karena Euphoria menandakan ya kita akhirnya punya nih bayi kecil yang kita dambakan dari dulu gitu loh si Monopoli ini gitu kan karena secara mood, secara rasa itu kita banget lah kita anggap. Kemudian yang selanjutnya kita ngeluarin artikel yang waktu itu lebih ke basic tea sih sebenarnya. Jadi waktu itu punchline nama artikel kita tuh ya. Karena kan dulu tuh memang Monopoli sebenarnya ada beberapa owner yang ketika itu, tapi sekarang kan yang lanjut cuma berdua ya, gue sama Kevin doang tuh. Jadi kayak ya punchline lah untuk wah ini klimaksnya nih Monopoli sebenarnya yang kita harap-harapan tuh kayak gini gitu loh. Akhirnya kita keluarin itu tuh basic tea-nya ya. Itu di salah satu season yang lakunya cepet sih itu. Oh iya? Iya tuh. Makanya gue karena nggak tahu ya, gue mungkin melihat konsumen nggak tahu ya, ini kan market Monopoli itu memang dia lebih suka kaos yang basic dari segi warna ya. Kita sebutnya hitam dan putih dengan desain yang simpel aja sebenarnya. Kita main di font aja gitu loh. Itu tuh yang gampang banget digarap. Bahkan sampai season sekarang pun yang lagi gue pakai nih juga nanya juga, Mas, yang desain simpel lagi dong keluarin kayak gitu-gitu. Wah, ini jadi catatan juga nih buat gue sama partner ya untuk kedepannya dan sekaligus untuk diskusi juga sama desainer kan. Ini coba deh kita ada masukan segala macam tapi jangan sampai hilang lah dari core kita gitu. Jadi per season itu lu keluarin berapa desain? Biasanya 2 desain dan masing-masing tuh tahap awal ya biasanya kami ngeluarin masing-masing 2 lusin. Tapi karena biasanya itu cepat habisnya ya di luar perkiraan, jadi naik lagi tuh biasanya kita repeat stok lagi, kita stok ulang lagi sampai waktu itu terbanyak tuh masing-masing artikel kita 6 lusin waktu itu. Kita pernah ngeluarin. Paling terbanyak tuh sejauh ini. Kita pengen coba sih di artikel yang terbaru
pecahin rekor itu gitu. Iya dong, harus dicoba sih. Harus naik. Terus caranya, lu gimana untuk bisa, ya ini nggak, kita bicara tentang lokal brand ya. Iya. Sekarang kan lagi pemerintah tuh lagi ngadang-ngadangnya tuh tentang lokal brand Indonesia, lokal brand iya. apa segala macam. Cara lu sendiri untuk bisa bersaing dengan lokal brand yang ada sekarang nih, itu pasti berat banget. Iya, benar. Itu pasti berat banget. Dari lu sendiri tuh ada strategi tersendiri gak untuk masuk ke arah sananya? Pertama sih menurut gue lu harus ini dulu ya, perbanyak kolaborasi sih kalau sekarang nih di era sekarang ini. Lu misalkan lu sadar brand lu masih ada kekurangan ABC, kita coba cari brand lain ataupun pihak lain lah gitu ya untuk kita ajak kerjasama untuk menambal kekurangan itu gitu loh. Jadi memang kolaborasi sih penting banget ya menurut gue untuk sekarang, di luar dengan strategi yang lu harus terapin gitu. Karena nggak bisa tuh, gue pengalaman ketika ngeluarin season 1 dan 2 itu masih buta tuh untuk dunia marketing tuh. Iya, tuh gue masih agak buta kan, gue sama partner. Jadi kayak yang penting relasi terdekat dulu deh yang sikat gitu kan sama beberapa komunitas ataupun beberapa teman yang kita anggap wah ini kita banget nih, brand kita banget kayak gitu. Itu tuh pertama masih kayak gitu, sekadar itu aja. Tapi gue menyadari wah ini nggak bisa nih kalau misalkan kita masuk ke hutan terus ke alam bebas gitu tapi tanpa strategi ya. Karena gue sama partner tuh sampai sekarang pun masih ada namanya les-les gitu lah tuh, kursus-kursus online untuk dunia marketing tuh kayak gimana strategi. Dan itu alhamdulillah kita praktekin justru lebih ini banget. Dan ternyata apa yang selama ini beredar atau asumsi yang kita duga nggak berjalan gitu loh. Jadi memang itu pentingnya itu sih, 2 kolaborasi sama lu harus ada ilmunya dulu. Lu tahu harus belajar terus. Harus belajar terus ya, jangan yang penting gue buka aja udah. Iya, karena ini bukan buat keren-kerenan. Bukan keren-kerenan. Lu kan jualan nyari untung kan, dan lu harus ada target gitu loh tiap triwulannya. Bukan buat gitu. orang lu kenalan sama cewek di dating online gitu. Nah, lu kerjaan lu apa? Gue punya clothing sendiri nih. Iya, keren-keren bukan kayak gitu. gituan gitu sebenarnya. Itu kan harus ada hasil, harus ada goals yang pengen kita capai kan. Bener. Itu PR besar sih sebenarnya buat lu sebagai lokal brand yang ada di Indonesia ya. Apalagi bersaing dengan beberapa nama yang udah gede gitu kan. Dan jangan malu untuk nanya dan belajar sih menurut gue. Iya sih. Gue untungnya juga ya kadang tuh pakai akun personal ataupun akun monopoli ya kita tanya aja sama beberapa orang yang kita anggap itu untuk kiblat kita lah ya, yang sesuai dengan mood kita gitu. Ya udah, alhamdulillah kita banyak diskusi, akhirnya tukar-tukaran nomor WA, kadang kopdar juga untuk menerima masukan kritikan. Masih ada ya kopdar ya? Masih ada. Kopi darah deh. Ada kopdar ini nggak, perkumpulan yang punya clothingan gitu, ada nggak? Udah bagus ya. Bisa kan itu kopdar, bisa sharing sama-sama. Iya, itu kan masih jarang ya. Ada perkumpulan gitu nggak sih? Kemarin sebenarnya gue yang tahu banget tuh kemarin yang Local Fest ya kan bikin tuh ya. Tapi itu kan memang yang brand udah menengah ke atas gitu ya. Local Fest tuh. Nah ini gue sama temen gue tadi yang sempat gue ceritain di awal sebelum kita mulai, rencananya di akhir tahun tuh kan pengen bikin tuh, digagas sama temen yang punya record store di Pasar Santa ya. Itu kita pengen bikin deh tuh acara pang-pangan lah di atas Pasar Santa. Nah itu sekaligus buka lapak untuk lokal brand yang selama ini pengen tampil tapi kekurangan akses gitu loh untuk lebih terkenal gitu. Itu pengen kita bikin 3-4 hari itu nanti. Ini lagi masih berjalan sih rencananya gitu. Sekarang lagi dirancanain. Lagi dirancang ini lagi bolak-balik kan ngobrol konsepnya mau kayak gimana kayak gitu-gitu. Wah, semoga sukses itu. Iya, amin deh itu. Pasar Santa ya? Pasar Santa di lantai atasnya kan terbengkalai itu. Iya, lumayan sepi tuh sekarang. Sepi, kasihan parah. Bagian itu terakhir kali kita nanti waktu pandemi sih. Ya wajar lah, pandemi lagi pada sepi-sepinya. Dari sebelum pandemi bahkan sebenarnya udah sepi itu. Sepi ya. Yang ada jual-jual vinil doang. Iya, itu masih. Dulu kan kalau mau thrifting kan nyarinya di sana. Sekarang lompat semua Pasar Baru. Iya, Pasar Baru, Senayan gitu. Kurang tiktokers nih main ke sana nih. Ayo dong tiktokers main dong ke Pasar Santa gitu loh. Cari-cari tempat thrifting yang baru di sana. Bisa dapetin vinil-vinil juga. Iya, itu unik-unik loh. Itu gue baru main minggu lalu, itu masih banyak yang oke-oke sebenarnya kalau lu ngulik ya.
Masih banyak yang bertahan teman-teman kita di sana. Iya, dan jangan lupa mampir ke sate Padangnya itu. Juramun. Jangan lupa cobain keripik baladonya. Balado. Antrinya dipisah tuh yang makan sini sama Dipisah tuh. Bisa banget, gila. Asli sih. Jadi awal-awal lu bikin monopoli ini kan pasti kan awal-awalnya tuh lu pasti mikirin kayak bahan kainnya nih. bahan kainnya. Terus sablonnya mau kayak gimana gitu. Tuh kayak gimana tuh ceritanya awal-awal? Awal ya. Jadi awal karena memang beberapa teman kita main di konveksi ya. Jadi untungnya alhamdulillah kita udah punya wawasan lah untuk itu gitu loh. Dan udah tahu nih perbedaan. Ya basicnya kan ada ya 20S, 24 sampai 30 itu ya untuk spesifiknya. Nah, memang ya kita tuh ngulik tuh. Kadang memang selain itu cuttingan berpengaruh sih. Cuttingan ya. Lu mau kayak gimana? Mau yang pola normal kah? Atau pola yang oversize atau yang semi oversize tuh juga harus diperhatiin detail tuh. Kayak gitu. Kebetulan memang kalau monopoli kita request cuttingan sendiri ke konveksi kita gitu. Jadi memang ya pergabungan lah kan udah beberapa contoh ya kita ambil sampelnya terus ngelihat oh ini kayak nggak pas nih sama yang kita pengen, yang kita cita-citakan gitu. Akhirnya ya udah deh kita kulik-kulik bolak-balik mungkin kayak gini. Akhirnya punya lah tuh pakem sendiri di konveksi. Jadi kalau kita produksi udah tahu orang konveksinya gitu. Jadi lu cuma cetaknya di Jakarta atau di Bandung? Di Jakarta gue. Jakarta semua. Jadi pengambilan kain juga dari Jakarta, semua di Jakarta. Sempat di Bandung awal-awal tuh. Oh iya. Di season pertama emang kita biasanya kayak gitu gak sih? Iya. Biasanya kalau lu pengen brand nyari ke Bandung. Iya. Gitu, Nama-namanya kan udah ini ya. Bandung tuh pertama pasti. Kita bahkan sampai kita samperin nanti itu. Cuma memang ada dari beberapa aspek yang ternyata nih setelah dicuci berkali-kali kurang nih ternyata. Ya udah kita ngulik lagi. Emang R&D-nya waktu itu lama banget sih jujur tuh. Pasti sih. Karena itu pasti ya awal-awal kalau kita mau bikin brand pasti itu kiblatnya Bandung. Iya kan? Udah top of mind. Top of mind pasti Bandung gitu. Saya gue dulu waktu di Bali tuh pernah bikin. Gue kan sempat lama di Bali lah. Pernah bikin clothingan gitu lah sama anak kampus. Kan gue kuliah di sana. Bikin clothingan gitu. Terus ya gitu tuh awal-awalnya kayak benar-benar nyari kain gitu loh. Belinya tuh kain yang perol. Iya perol. Jadi perol langsung terus ditawarin ada yang 40S malah sampai kayak gitu. Itu mulai ini 40S sih. Wah, 40S. Bahannya udah tipis. Emang tipis. Ya bilang mau dibilang kayak apalagi waktu itu tuh zaman-zamannya udah masuk kayak H&M lah, Zara lah, apa segala macam kayak kain-kainnya emang tipis-tipis itu. Karena gitu Bali kali ya. Iya, karena Bali kali ya. Iya, karena Bali mungkin konsepnya kayak gitulah. Jadi kayak bajunya 40S. Ya udah, kita beli tuh jadi satu roll. Kita bawa ke tukang jahit, kita cari tuh tukang jahitnya, terus kita cari tempat sablonnya sekalian gitu kayak wah, gila, seru juga ini ternyata nih. Dan itu tugas kampus daripada itu kayak benar-benar kita harus bikin branding gituan sih. Seru sih itu di Cipadu deh nih banyak tuh ya. Roll-roll gitu dia. Roll-rollan. Kemarin di Bali tuh emang ada pusatnya jual roll-rollan gitu sih dia namanya Bintang apa gitu gue lupa deh. Pokoknya itu benar-benar satu dalam itu semua berbagai macam jenis kain ada gitu kayak. Baru asik sih itu ngulik banget kan. Karena di Bali juga lumayan banyak brand-brand lokal. Iya. Banyak banget gitu. Yang kayak lu tuh yang bergerak di bidang popang itu lumayan. Banyak banget ya. Banyak kan popang di Bali kan. Wah, gila kan. Salah satu ini sih. Iya. Sampai dosen gue pun ada yang anak popang juga. Misalnya kayak benar-benar dia produksi baju-baju. Iya. Gitu sih. Sampai merchandise semua tuh mengarah ke popang, pop skate apa segala macam. Skate sih itu. Kuat tuh ya. Gitu sih. Asik sih, sensasi nguliknya, terus teknik sablon kan juga berpengaruh ya. Iya, gitu beda. Kita sampai cari labelnya lah. Bikin labelnya di, beda. Oh ternyata di Bali ada semua gitu loh ternyata. Kita nggak mesti harus nyari ke Bandung lagi gitu sih. Sebenarnya di lingkungan sekitar kita pasti ada sih. Pasti ada. Di kulik aja kan gitu, emang perlu waktu kan. Benar. Untuk riset. Oke, Jaki, kenapa bisnis clothing? Clothing kenapa nih? Pertama memang sebenarnya ini berlaku ke semuanya ya. Lu kalau mau mulai bisnis, lu harus suka dulu tuh sama hal itu gitu. Gue memang sesimpel gue suka sama dunia fashion ya, apalagi spesifiknya lagi yang memang ya streetwear kayak gitu. Ya terus yang lagi-lagi kayak berkaitan sama popang atau skate-skate gitu, gue suka banget tuh styling. Gue nggak tahu kenapa kalau gue lihat di mata gue tuh aja nih keren banget gitu loh. Simple terus tapi masih dia rapih dengan bisa simple gitu loh si popang ini kan. Dan memang clothing
gue dalamin udah dari zaman SMP ya, gue memang udah ngeluk banget lah sama dunia clothing ya. Terus berjalan ya tadi yang gue bilang tuh, gue memang kok kita cuma jadi pemain doang gitu loh, cuma penikmat aja gitu kan. Kenapa kalau nggak kita bikin yang sesuai selera kita. Ya memang sesimpel gue suka sih sama dunia clothing dan juga suka dengan lingkup komunitasnya ya, karena memang banyak banget teman-teman gue juga yang di luar sana itu ya sangat suportif gitu loh untuk terus maju, nggak pelit ilmu itu mereka tuh, nggak pelit link juga, sangat inilah suportif dan kolaboratif banget gitu. Jadi memang harus ini sih, harus dimaksimalin lah ya link-link yang gue punya udah ada gitu, biar bisa semakin gede lagi gitu kan ke depannya. Harusnya bisa sih. Iya. Apalagi perkembangan lokal brand kan sekarang kan banyak banget ada jamur ya. Jamur. Dan itu persaingannya tuh agak lumayan. Iya. Dan sebenarnya lu harus mau dulu sih, ini kan kadang gitu ya, orang tuh kadang cuma ya kayak ngebayangin aja gitu, aduh gua iri sama ini, pengen deh gitu, tapi ya actionnya nggak ada gitu kan. Dan serunya di situ kan, kalau dunia clothing itu kan lu nyerap ilmu, belajar ya sambil nongkrong kan, sambil main tuh. Iya. Itu tuh yang serunya di situ gitu kan, jadi bisa relasi sih penting banget. Oke. Kan lu ambil temanya popang nih. Iya. Lu dari musik apa nih bro? Gue musik ya, kalau untuk yang tua-tua lah ya, tua-tua tuh gue Rancid, gue kenal, gue denger pang ya, Rancid ya, pang tuh kan gue denger. Terus Green Day gue dengerin juga, State Champs gue dengerin, Water Parks gue dengerin juga. Terus yang makin ya menengah-menengah lah ada Origami Angel tuh, Third Style juga gue dengerin. Ya sama satu lagi paling sepuhnya lah, si Blink sama Green Day itu kan. Blink sama Green Day udah sepuh banget ya. Wajib. Lagu Blink yang paling suka denger pokoknya deh. Gue Miss You sih. Miss You. Wah, gue banyak banget sih. Always gue suka. Always juga. Always suka. Terus Stay Together for the Kids tuh, gue juga. Aldo Smalting juga. Aldo Smalting itu wajib sih. Wajib sih ya. Kalau Green Day? Green Day gue Basket Case. Basket Case tuh buat Senin pagi tuh. Semangat banget. Buat Senin pagi. Senin pagi tuh oke tuh. Green Day, Basket Case, terus banyak sih ya sebenarnya kalau di list tuh. Baik banget Kalau dari lokal. Lokal ya, Piwi gue pasti dengerin, Summerland gue dengerin juga. Terus ada tuh satu band di tadi tuh ya yang temen gue tuh Jakarta Timur, Capital City Golfball tuh juga. Itu harus dengerin tuh. Itu oke sih. Terus itu sih gue kalau lokal ya memang karena emang ini jumlahnya nggak ini banget ya. Dulu lu pernah dengerin nggak sih kayak Alonet Labs? Alonet sih ya dengerin kayak gitu-gitu. Terus Monkey Millionaires itu Mocha gitu-gitu ya. Itu gue dengerin juga sih. Itu asik sih. Itu era-era kita bertumbuh lah itu ya. Era kemasan banget ya. Kalau generasi gue tuh bertumbuh lah tuh di situ tuh. Pure Saturday apalagi itu musik-musiknya sih. Iya. Gila sih. Keren banget dan tuh ayo dah LND like bikin lagi dong. Asli gue kangen banget sama acara itu tuh, banyak banget dari situ tuh bisa Monkey Millionaires sih tahu dari situ ya rata-rata kan. Mocha, Alonet Labs, Pure Saturday. Terus apa lagi tuh gue lupa. Gue aja nadanya tuh gue ingetin nama bandnya gue lupa tuh apa ya. Iya ada B-Side, Piece of Ovan. Itu banyak banget sih band-band pop. Iya, gitu tuh banyak banget sih. Oke. Itu sih. Terus barometer lu untuk ke popang gitu tuh lu lihat majalah-majalah nggak atau apa? Kalau gue sebenarnya lebih ke ini sih ya. Referensi lu. Referensi gue tuh ini ya clothing ya. Itu gue banyak tuh. Clothing sama biasanya gue banyak terinspirasi nih dari cover album-album band-band itu gitu loh. Kayak tadi yang udah gue sebut banyak tuh ya itu. Ya gue lihat situ font-fontnya mereka tuh kayak oke nih, dan bener ternyata gue ini kali ya, emang moodnya di sana ya. Gue sama partner gue ngeliat anjir yang begini nih maksudnya nih gitu ketika melihat cover-cover mereka. Kadang kan di santai kan juga ngeliat vinyl ya, cari inspirasi gitu dari gambar-gambar cover-cover. Iya. Kita terapin dari situ gitu. Oh nih
moodnya kayak gini, warnanya kayak gini. Karena banyak warna-warna unik gitu loh. Gue lihat tuh kalau dari Popang gitu-gitu. Jadi pada saat masuk ke pencetakan gitu susah nggak sih nyari warnanya? Nah itu ya Jadi PR nggak sih? agak terbenturnya di situ. Kadang warna dari si kaos sih, warna basic kaosnya itu yang memang agak susah ya. Dan apalagi warna sablonnya juga kadang juga kita mentok juga tuh nggak ada kan. Susah. Pengennya kayak gini tapi nggak dapat warnanya. Udah dicampur-campur apa segala macam. Iya. Nggak dapat juga warnanya gitu. Kadang harus ini juga, ada beberapa kali pengen satu warna harus ini dulu, pre-order dulu nih konveksinya gitu. Itu kan lumayan kan kita ngeluarin lagi kan tuh. Kayak gitu. Jadi sekarang penjualannya dari Monopoly ada di mana jadi? Jadi ada di Tokopedia, ada di Marketplace ya, Shopee, sama via WA sih. Gitu. Namanya apa tuh di situ? Kalau di Tokped kita monopoli.project, di Shopee juga sama monopoli.project. Sama ya. Sama Instagram kita juga ada monopoli.project itu sama semua. Ayo nih buruan mumpung artikel nih sebelum kita ganti. Mumpung sebelum stoknya masih ada, iya. baru ya. Ya, ada promo-promo nggak sih? Promo-promo kita selalu di tiap double dead sale tuh kita selalu kok siap. Kayak kemarin kan tanggal 9 ya, 9 tuh kita terapin. Biasanya 3 hari sih kita. Jadi dari ambil tarik mundur dari 3 hari sebelumnya gitu. 789 tuh kita terapin. Nah, justru banyak yang ngebomnya sih di situ tuh orang-orang tuh emang pemburu sale nih. Pemburu sale emang. Pemburu diskon. Like doang, belanja enggak. Tapi lu ada bikin yang limited edition gitu nggak sih, Bro? Rencananya gue di tahun depan kalau limited. Tahun depan. Ini kan gue sama teman gue ini bikin kayak semacam blueprintnya gitu lah ya untuk rancangan kita selama setahun, 2 tahun, 3 tahun ini mau ngapain aja gitu. Dan memang untuk kolaborasi, kalau ambil contoh kolaborasi ya, kita mau start kan di akhir tahun ini ya. Nah itu akhir tahun tuh gongnya tuh untuk setahun ke depan kita gitu. Itu nanti entah itu dengan band, kita juga udah mulai ngelis nih siapa aja. Kemudian komunitas record store tuh kita juga udah mulai ada kerjasama sama event-event musik sih kita pengen bikin nih, pengen kita masifin di tahun depan kayak gitu. Jadi lu pengen bikin event musik juga? Pengen bikin sih ya. Dengan tadi Pasar Santai itu salah satunya? Itu salah satunya. Dan udah ada beberapa obrolan lah ya sama teman-teman yang biasa bikin event juga tuh di tahun depan kita mau ngegas gitu. Semoga lancar. Soalnya iya, ini sempat ragu juga gue untuk niatnya tuh di tahun ini kita pengen mulai di 2022. Tapi ada aja tuh kan varian-varian itu ya, Omicron atau apa, jadi kayak gue takutnya ada aja tiba-tiba ya. Makanya ada aja kan berubah tiba-tiba. Terus udah berembuk lah akhirnya, udah kayaknya tahun depan udah aman nih. Udah mulai berani lah untuk nyusun. Soalnya kan ngebooking tempat gitu kan gue nggak bisa dadakan ya. Nggak bisa dadakan. Gitu. Terus survei dulu lah. Wah, udah di DP lagi, mati dalam lagi duitnya. Nggak bisa dibalikin. Makanya gue belum lagi DP alat tuh ya. Segala macam, lighting, panggung lah, anjir. Makanya itu yang agak sulit tuh. Tapi tahun depan sih gitu ya. Iya, semoga lancar sih. Jadi paling terdekat nih, boleh dibocorin nggak? Kira-kira bakal kolaborasi sama siapa nih Monopoly? Terdekat kita sama salah satu record store di Pasar Santai itu ada Wickwam namanya. Wickwam. Itu bikin apa tuh nanti? Kita bikin merchandise nanti sama dia. Dan nanti ada paket bundling sih ya. Kalau misalkan ya beli album dari mereka ntar dapat kaos dari Monopoly kayak gitu. Bundling dan kita merchandise sih, kolaborasi berdua tuh. Kita mau buka. Sama udah mulai beberapa omongan juga di awal tahun. Ada salah satu musisi lah yang udah mulai tertarik gitu. Walaupun masih skalanya kita musisi lokal grassroots dulu gitu. Nggak apa-apa. Yang penting itu kita udah mulai ada kolaborasi itu. Bener. Penting ada pergerakan nggak sih? Ada ya. Daripada statis gitu doang tuh orang kan nilainya melebarkan ini ya market kayak gitu. Melebarkan market tuh salah satunya tuh salah satu strategi yang bagus sih. Paling efektif kolaborasi. Kalau kolaborasi itu. So, kalau misalkan endorse aja ya ada sih impact-nya. Cuma kadang kalau untuk convert ke penjualan nggak begitu ini ya kalau yang pengalaman dari Monopoly gitu. Untuk awareness emang masuk. Memang kalau kayaknya harus kolaborasi itu hitung-hitungan Monopoly ya supaya bisa ningkatin convert penjualan juga kan beda kolam ya. Dan kita coba cari sisi silangnya gitu loh. Sekarang kan musik, nah nanti mungkin bandnya genre yang lain gitu loh, itu kan persilangan yang pas ya gitu. Oke, tapi dari lu sendiri nih, dari sisi digital marketing lah ya, istilahnya ya. Dari sisi digital marketing itu, lu pakai KOL nggak sih untuk mempromosiin lu punya brand? Kita untuk
Di artikel yang sekarang kita nggak pakai dulu nih. Cuma untuk yang 2 artikel sebelumnya kami pakai pakai KOL. Efektif nggak menurut lu? Efektif sih kalau untuk ini kan ada 2 sisi ya. Ada plus kalau minus lah ya. Plus minus ya. Kalau awareness sih positif ya. Banyak traffic kayak gitu-gitu. Tapi Terus convenience-nya? tapi untuk mengkonvert ke penjualan, nah itu kita harus di-riset lebih dalam lagi gitu kan. Karena kan kadang kan ada beberapa ilmunya ya, kayak kita ngukur engagement rate segala macam gitu kan. Katanya kan harus 1-3% gitu-gitu. Kita udah cobain juga ternyata nggak ini juga gitu. Kurang worth it. Kurang worth juga. Justru menurut gue yang lebih nendang itu memang ads sih, jujur tuh. Ads kan kita bisa setting ya, ini mau larinya Ke siapa? kita juga Ke daerah mana, umurnya terus berapa? iya dia mau awareness doang kah atau enggak nanti untuk ke ngechat kita. conversion-nya, Itu justru dari via FB sama IG tuh ngebantu banget. Iya, FB sama IG. TikTok main nggak lo? TikTok main cuma belum begitu nih sih gue belum begitu TikTok kepegang. lu harus coba sih, bro. TikTok ya. Itu penjualannya, upsellnya lumayan dan Lumayan budget itu nggak terlalu tinggi. Oh gitu ya. Serius. Iya, itu salah satu yang pengen gue kulik sih. TikTok sih. TikTok, karena tuh lu bisa bikin affiliate marketing juga. Oh iya. Gue udah ngerti. Iya, lu bisa bikin affiliate marketing dari situ. Jadi yang bakal promosiin lu dapat komisi dari segi penjualan dan lain-lain. Dia sistem affiliate marketing gitu loh. Itu setahu gue, tapi coba dikulik-kulik aja. Tapi kayak karena TikTok itu sekarang penjualannya gila banget sih. Iya. Karena ada TikTok Shop juga. TikTok Shop, kan. iya benar-benar. Jadi bisa masuk ke situ tuh sebenarnya. Jadi kalau misalnya lu bisa masuk ke situ ya, tapi ya kembali lagi lu punya filosofi ini mau kemana, mau gimana gitu loh. Kira kadang kalau kita terlalu tinggi kita punya ideologi itu kadang terlalu ini juga sih. Bener-bener. Kadang terlalu anjing, gue pengen untung nih bikin bisnis gitu loh. Cuma rame doang ini, gak ada yang beli. Rame doang, gak ada yang beli, susah nih gitu bener. sih. Kadang kalau ideologi terlalu tinggi juga kadang membunuh sendiri Sih, sih. ya. Kadang harus ya realistis ya. Iya harus realistis. Harus realistis, lu juga ya jangan idealisme banget gitulah. Lu mau misalkan pengen terlalu apa ya gue pengennya indie aja nih gitu. Jadi indie kalau lu nggak kaya kan mesti nggak ada keuntungan ya capek juga kan. Gak ada duit mah sama aja, lu mau ngedit juga pusing. Balik lagi kan jualan ya intinya sama bisnis. dengan untung kan gitu. Nyari untung. Selagi masih selagi nggak melenceng dari nilai yang lu bawa dari awal sih kenapa enggak sih menurut gue. Untuk ini dicoba itu ya. Oke, kalau dari lu sendiri nih, kita boleh nggak sih bongkar isi dapur misalnya kayak, ini terserah deh, lu mau jawab atau enggak ya. Misalnya strategi lu untuk dari segi pemasaran itu seperti apa? Oke, kok pemasaran? Mungkin buat orang-orang aja sih, misalnya dia pengen tahu, misalnya gue pengen bikin brand, tapi gue bingung nih, gue mau mulai itu dari mana, butuh modal berapa sih untuk memulai itu semuanya. Bukan cuma sekedar modal nekat doang dan asal memulai gitu loh, tapi itu kan sebenarnya butuh riset. butuh pondasi yang kuat dulu nih, misalnya baru kita yuk jalan-jalan, misalnya kayak gitu sih. Ya memang kalau untuk dari awal banget ya ini lu harus suka dulu sih pertama tuh ya. Sama brandnya, sama unit bisnis yang pengen lu ambil tuh apa tuh harus tahu dulu. Lu harus riset dulu, lu harus tahu market lu dulu. Nah dari situ itu udah basic tuh, dan kadang banyak persepsi yang salah kalau modal itu sama dengan uang. Sebenarnya enggak juga. Lu bisa mulai dari reseller dulu kah gitu kan. Bener. Ya kan lu bisa ya mungkin kalau misalkan di bidang F&B atau apa ya franchise lu bisa juga gitu kan dari perkenalan dulu gitu loh. Nggak harus melulu uang sih menurut gue. Lu dari situ kan lu bisa belajar ya. Lu keuntungan uang dapet, ilmu dapet, relasi kan dapet ya. Nah dari situ, dan ketika lu udah tahu lu mau bisnis apa, lu udah tahu market lu apa, lu mulai nih menata audiens lu, calon-calon pembeli lu. Nah jadi kan ada 3 tahapan ya untuk audiens itu ya, ada yang cold, warm, atau yang hot ya. Nah cold ini kan orang-orang yang mampir gitu lah ya. Kita kan mau ngedorong orang yang dingin ini nih, audiens yang dingin ini untuk tahu dulu nih nama brand kita apa. Nah itu lu perbanyak, saran gue, konten-konten awareness. Kayak misalkan contoh, lu di bidang clothing nih kayak gue. Sekarang memang sedikit info ya, Monopoly memang agak bergeser dari segi konten. Kita coba 60% konten awareness, 40 itu konten hard selling, penjualan. Nah awareness itu yang sifatnya seseorang nih dapat gitu loh, dapat ilmu dari situ. Kayak contoh, tips lu memilih bahan, tips lu mencari cara mencuci yang baik kayak gimana, terus
tips ini juga. Kadang kan kita nggak tahu ya simbol-simbol di tag-tag itu kan nggak ada yang tahu gitu. Kita nanti pengen kita kasih tahu kayak gitu-gitu. Nah itu kan memancing ya orang untuk nge-look kita. Edukasi ya. Edukasi. Terus ada ini ya kayak behind the scene segala macem lah tuh. Pokoknya konten-konten awareness coba lu perbanyak. Nanti ketika udah audiens lu udah bergeser ke audiens yang hangat ya, ke warm tadi. Nah itu lu udah mulai treatment tuh untuk bolehlah tipis-tipis untuk jualan gitu kan. Untuk tipis-tipis jualan dan nanti naik lagi ke yang hot audience. Nah itu kan itu bisa repeat order kan orang ketika udah nyampe ke tahapan itu gitu. Lu menjaga tuh market lu gitu. Menjaga dengan apa? Ya mulai deh perbanyak ya contoh ya promo ya mungkin agak ngebakar duit ya, tapi lu harus tahu juga perhitungan yang pas dengan sesuai budget brand lu gitu loh. Nggak bisa asal misalkan lu pengen endorse A nih kalau untuk konten ini ya konteksnya untuk endorse ya. Karena lu suka sosoknya tapi lu nggak ada perhitungan habis boncos kan lu. Parah sih. Karena banyak temen gue yang kayak gitu, belum ada ilmunya, belum tapi tahu dia ngapain, tapi udah berani bakar. Udah berani bakar. Kecuali lu anak sultan, lu lu berseri nggak apa-apa deh, oke. Lu endorse saya terus gue juga gitu kali. Benar. Tapi gitu, jadi harus diiring dengan ini sih, lu harus belajar terus sih. Sekarang banyak banget konten-konten atau orang-orang yang ngajarin lu untuk jualan ya, kayak super seller segala macam tuh banyak banget sebenarnya. Untuk kalau lu mau ngulik ya. Itu dulu deh, lu belajarin, lu terapin. Nah nanti ada evaluasinya kan segala macam. Ada hasilnya pasti. Ada hasilnya yang bakal lu lihat. Iya itu kadang yang memang orang gak mau ini ya, gak mau berusaha, gak mau belajar dulu gitu loh. Lu tahu konsisten dulu. Gak sih? Konsisten. Baru setelah itu tahap akhirnya ya lu konsisten gitu loh. Dan wajar kok lu 6 bulan pertama lu penjualan lu nggak naik belum gitu, balik modal, nggak ada sih menurut gue. Penjualan yang benar-benar langsung balik modal di tahap awal. Gak ada. Emang belum ada. Jangan jadi langsung harapin, gue mau jualan, gue mau untung. Oke, pasti bakal untung. Tapi di awal jangan harapan itu dulu. Iya nggak sih? Bener, lu harus, ya itu sih konsisten bener. Itu memang hal yang mungkin lu sering denger lah ya, umum gitu-gitu. Tapi itu susah diterapin. Dan lu harus terapin. Gitu. Terus apa mau buat lu untuk bisa konsisten sampai saat ini? Iya bener. Kalau gue ya, kalau gue satu karena gue suka, gue berangkat dari gue suka sama dunianya, lagi sama itu, lingkungannya tuh gue suka. Terus gue banyak informasi. Jadi gue emang kebetulan orang yang sangat kepo ya. Kalau misalnya ada ilmu baru, ada insight baru nih, gue pengen coba terapin gitu. Gue penasaran nih hasil akhirnya kayak gimana gitu. Bener gak sih info yang gue dapet ini kayak gitu loh. Itu sih gue yang bikin gue bertahan ya. Gue suka lingkungannya juga suka, industrinya gue suka. Kalau itu aja lu udah rasakan, lu pasti akan enteng-enteng aja ngejalanin ya. Capek karena kenapa? Riset bahan itu nggak sebentar. Lalu awal ya kalau di dunia clothing ya. Lu mungkin waktu itu gue mungkin sampai 3 bulan 4 bulan tuh gue untuk bolak-balik mencari bahan terbaik yang kira-kira kami kira tuh ini pas nih sesuai sama mood sama selera kita gitu loh. Kan tapi kan nggak mungkin kan selera kita doang kan. Selera kita doang. Ntar yang berjual yang beli kan selera pasar dong. Iya harus selera pasar kan ya. Makanya kita coba kasih teman-teman terdekat gitu, ngasih masukan, minta masukan ke mereka. Dan oke, dan alhamdulillah sih akhirnya kalau untuk dari segi bahan kayak kami udah ini ya, udah selesai lah, udah clear. Udah nggak struggle lagi ya cari-cari itu segala macam. Memang PR kedepannya ya tadi memperbanyak kolaborasi sama pihak-pihak lain gitu ya, yang sesuai core kita. Berarti kan ya dari segi musisi, pelaku industri kayak gitu-gitu, komunitas-komunitas itu harus dijalanin kayak gitu. Jadi harapan lo untuk brand lokal yang Indonesia nih? Harapan gue terus berkembang dan konsisten sih. Karena itu susah nggak sih? Iya, itu tapi harus ada gitu loh, harus dimulai karena banyak banget teman-teman gue ya. Ini bahkan cuma baru dari teman-teman gue, gimana yang lain kan? Yang udah mulai bagus dari segi konsep, desain, terus bahan, marketing segala macam, tapi cuma bertahan ya setahun 2 tahun gitu loh, terus hilang. Itu sih, dan mungkin sedikit tambahan ya, lu harus kuasai ilmu-ilmu untuk marketing itu sih, itu penting banget kalau lu ini ya, kalau lu buat jadi lu pegangan ya untuk jualan gitu. Karena kita khususnya marketing online ya. Marketing online khususnya, marketing online.
Karena memang sekarang lu udah bisa jualan ya dari rumah masing-masing kan. Lu dari jari doang gitu loh. Lu ngetik segala macam itu udah bisa mulai kita. Ya, tapi jangan lupa ya tadi ya kuasain ilmunya karena udah banyak banget berbagai inilah panel untuk kita belajar tuh bisa dipelajarin. Dan jangan lupa untuk kolaborasi sih, itu karena lu bisa memperluas jangkauan lu ya, saling ngisi kekurangan satu sama lain. Dan jangan lupa juga untuk tetap rendah hati lah kalau misalkan udah gede gitu kan. Iya pasti. Karena ada banyak banget juga kejadian tuh. Gini. Ada banyak tuh soalnya kejadian yang udah gede gitu. Tapi ya gitulah, tiba-tiba nggak kenal gitu. Iya benar. Dan ini sih harus ya terbuka lah intinya, kolaborasi tadi ya. Berarti lu harus kolaborasi, lu harus kuasain ilmunya dan jangan takut untuk coba sih. Karena semua sekarang lu bisa kok jadi entrepreneur, bisa lu jadi pemilik UMKM gitu. Itu semua udah bisa terbuka. Asal lu mau dan lu lakuin hal itu gitu loh. Tapi ketika lu lakuin lu harus tahu ilmunya gitu. Nggak bisa serampangan tiba-tiba lu main ke alam bebas gitu tanpa persiapan kan nggak bisa ya. Itu dulu sih basic. Kalau ngomong soal kolaborasi ya, nah itu agak lumayan tricky. Sebenarnya. Nggak semua orang itu bisa segampang itu untuk kita ada kolaborasi. Ya nggak sih, ada juga yang gue nggak tahu apakah dia sok jual mahal atau emang dia nggak mau kolaborasi atau apa segala macam gitu loh istilahnya. Ya, itu sebenarnya jujur kalau di Indonesia gue untuk itu masih lumayan sulit. Nggak tahu gue kenapa ya. Kecuali kalau lu udah punya nama. Iya. Gitu loh. Kalau lu udah punya nama, lu mau kolaborasi sama siapapun itu jadi gitu loh. Karena exposure. Iya benar. Engagement kembali lagi, gitu kan, engagement, exposure, apa segala macam. Tapi kalau misalnya buat teman-teman kita nih yang punya lokal brand, dia pengen kolaborasi, let's say deh, kalau lu misalnya, lu pengen kolaborasi dengan popang ya Indonesia, let's say mungkin kayak SID misalnya, atau si siapa kayak gitu misalnya. Pasti kan kalau dia pengen kolaborasi, lu siapa lu mau kolaborasi sama gue gitu misalnya, kayak gitu-gitu tuh kayak gemes aja sih, ngeselin gemes, tapi lebih ke gemes gitu loh. Anjing katanya mau angkat brand lokal, tapi masa kayak gini kita mau gedein tapi gimana caranya gitu loh. Kalau lu tuh gimana? Kalau lu setuju nggak akan statement itu atau? Iya, kalau menurut gue ya itu salah satu minusnya emang kayak gitu lah ya, kita memang untuk menjangkau hal yang lebih tinggi, yang lebih di atas kita emang pasti akan menemukan banyak kesulitan gitu kan. Tapi gue salah satu orang yang percaya kalau lu sering untuk silaturahim ya, lu sering terlibat. Kayak contoh temen lu bikin showcase atau apa gitu, lu datang aja gitu loh, untuk lu datang sekedar untuk support kayak gitu. Memang itu perlu effort kan, waktu segala macam. Tapi lu datang dari sana kan lu belajar ya, lu bisa dapat link, lu bisa dapat relasi gitu. Dan kalau itu lu konsisten lu lakukan, bukan nggak mungkin lu bisa mencapai hal itu gitu, lu bisa kolaborasi sama orang yang lebih tinggi gitu kan. Karena balik lagi salah satu, tapi jangan lupa juga ya, lu ketika ngajak kolaborasi, lihat dulu nih, lu punya apa, dia yang lu ajak kolaborasi punya apa gitu kan. Dan usahakan yaitu saling nyilang lah gitu, saling beririsan gitu ya, bisa dimaksimalin gitu loh, untung lah satu sama lain gitu. Tapi itu sih menurut gue lu harus perbanyak bener-bener perbanyak untuk terjun, untuk turun, mengenal orang-orang sekitar gitu loh. Dari situ gue yakin sih, karena beberapa kali pengalaman kayak gitu justru gue tadi gue nggak kenal si A, tiba-tiba gue sering hadir, gue sering rutin untuk support, datang, akhirnya bisa kenal dan tiba-tiba tercetus lah ide gimana kalau kita bikin ini kayak gitu. Itu bukan nggak mungkin sih kan. Kayak contoh acara lokal fest kemarin dia tuh, itu ada beberapa temen gue juga ya nerapin hal yang sama kayak gitu. Salah satu brand tuh kan ada beberapa brand bahkan temen gue yang bisa terlibat di situ. Gue tanya tips lu gimana gitu, karena ketika gue ngomong ke grassroots pun, contoh dia ada beberapa store tuh ya di daerah Cikupa situ tuh, Cikupa Cipadu situ tuh, gue ngobrol segala macam, sama narasi mereka tuh menjelek-jelekan brand yang sedikit lebih tinggi gitu loh. Tuh mah kalangan elit segala macam gitu. Tapi ketika gue ngobrol sama temen atau brand yang setara lah ya bisa dibilang sama kita, kok bisa sih menembus itu? Ya lu intinya lu terjun aja, gak usah
ya lu terjun, jangan so asik, lu denger, lu support gitu-gitu. Lu nanti kalau misalkan lu ada sesuatu unique selling yang bisa dijual, bisa diterapin, pasti diajak kalau kayak gitu. Nah, jadi gue mendapat kesimpulan, kayaknya nih teman gue satu nih yang menjelek-jelekan itu kayaknya belum nyoba dah nih orang kayak gitu. Udah skeptis duluan gitu dia dari luar. Iya benar, jangan langsung down. Jangan langsung down, iya. Jangan karena aja ngelihat brandnya udah gede, atau seseorang yang pengen lo ajak kolaborasi udah gede, lo jangan langsung kayak mikir underestimate gitu-gitu. Iya, jangan kayak gitu. Itu harus dibuang sih menurut gua, mental kayak gitu. Karena coba aja dulu terus, coba terus. Kalau misalnya lu nggak bisa tembus, coba lagi aja. Coba lagi. Emang kayak gitu ya, pengusaha ya lu harus berkorban waktu sama waktu, tenaga, duit itu pasti tuh ya, capek banget kan soalnya. Pasti. Untuk menyebar. Capek pasti. Segala macam kerjaan itu pasti capek. Gak ada yang enak gitu loh. Instan kan, gak ada yang instan gitu loh. Atau minimal, ini salah satu yang gue terapin di Monopoli ya, gue bocorin dikit. Ini aja, kita kalau lu capek datang, lu komen aja deh di akun. Gue tuh bisa sampai sehari sama tim tuh 30 akun yang berbeda, kita komen 2 postingan dia yang terakhir. Sekedar support aja gitu loh. Di notice tuh sama dia, sama mereka ini gitu ya. Gue beberapa kali tuh personal band tim kita kayak gitu. Akhirnya ada banyak yang DM-an, ayolah semoga kita bisa kerjasama ya kayak gitu. Sampai kayak gitu. Iya, dan itu kan hal simpel ya, jangan malu. Iya, nggak usah malu nggak sih kayak gitu-gituan. Iya. Maksudnya nggak usah malu kayak gitu-gituan, karena santai. Bisa kok, gue yakin kalau lu selalu, karena hal basic itu harus lu tuntasin dulu, lu harus terapin dulu. Kalau misalkan ternyata nggak nembus juga, ya mungkin memang itu udah ya takdir lu, atau lu harus nge-push lagi. Iya benar harus di-push lagi nggak sih kayak gitu-gituan. Karena gimana ya, untuk menghilangkan gengsi itu gue akuin emang susah pasti. Iya, susah. Itu pasti susah, tapi jangan nyerah. Kembali lagi, tujuan lu apa? Tujuannya apa? Benar. Iya nggak sih? Tujuannya apa? Lu mau ngapain di bisnis lu? Kan kalau dipikir-pikir sebenarnya orang yang di atas itu kan pasti pernah di posisi kita dulu dong, ya kan? Pernah di posisi kita yang di bawah dulu nih. Mungkin kalau lu mau untuk ngulik, coba lihat dulu background-nya dia gitu loh. Dia pasti dia start dari bawah kan, gimana dia mencoba untuk naik ke atas kan, pasti ya dari itu kan, dia terjun lah, perbanyak relasi kan, perbanyak nongkrong segala macam, itu kan lu bisa dapat ya. Kalau sekarang mah nongkrong berfaedah aja lah, gitu loh, biar dapat keuntungan yang bisa dimaksimalin kan, kolaborasi berdua gitu. Oke, jadi Zogi, sebagai closing statement aja deh buat para pendengar dan yang nonton nanti podcast kita ini, kita mungkin bisa kasih, lu mungkin bisa kasih ke input ke mereka untuk memulai sesuatu, utamanya bisnis itu harus gimana? Itu sepertinya. Mungkin tadi lu udah kasih tahu ya semuanya dari awal, apa segala macam gitu loh. Dengan struggle itu pasti ada yang lain gitu loh. Tapi mungkin di sini lu bisa kasih share ke mereka gimana sih sebenarnya dalam pembuatan bisnis itu, apalagi di era sekarang ini lagi banyak nih yang kena PHK. Jujur, apalagi kemarin gue tadi baca berita juga ada salah satu e-commerce Shopee gitu yang kena PHK lumayan banyak gitu loh, dan mereka kan pasti punya keluarga, ada yang punya keluarga atau yang lagi bangun karirnya nih istilahnya, kayak gitu-gitu sih. Dari pandangan lo sendiri tuh gimana? Lu kan tadi di belakang layar kita sempat cerita kalau misalnya lu juga sambil membuka bisnis ini sambil kerja juga gitu loh, secara full time misalnya kayak gitu kan. Nah itu kayak gimana tuh dari lu nya sendiri misalnya? Iya, kalau dari gue pertama lu mulai dulu ya. Mulai dulu, jangan kebanyakan berhayal atau mengimpi-impikan atau harusnya gue ini, harusnya itu. Lu mulai aja dulu pokoknya. Lu mulai itu kan gak cuma lu langsung ngeluarin duit atau apa ya. Lu bisa bisa reseller dulu kah, atau nanti kerja ya part time lah dengan teman-teman yang misalkan contoh di clothing nih. Lu kerja dulu aja sama temen lu yang di clothing itu. Mau bisa bantu apa sih gitu. Yang penting lu mulai dulu aja, lu terjun dulu ke industrinya gitu loh. Nanti ketika lu udah mulai, ya jangan lupa ya tadi bekali diri lu ya dengan apa ya, kemampuan atau informasi, skill yang bisa menambah nilai lu gitu loh.
Karena kan dari situ ya bisa berkembang ya, nanti lu bisa pengen bikin clothing nih. Dari segi basic bahan aja kan ada banyak bedanya gitu ya. Nanti lu mulai aja dulu, menurut gue sih. Mulai dulu, kemudian nanti dibekali dengan ilmu ya, biar jalannya lebih terarah. Karena kalau misalkan lu bisa menyerap atau mempraktekkan ilmu yang lu dapat itu langsung nih ketika mulai bisnis, itu banyak banget kok riset yang mengatakan dalam waktu 3 bulan tuh lu udah bisa ada profit gitu loh. Asal dari awal udah jelas nih. Dari awal itu kan dalam arti ya gimana lu memaintain audiens lu ya, gimana lu memulai strategi membuka di salah satu misalnya Instagram ya, gimana sih cara pertama jualan di IG, gimana sih caranya untuk ads segala macam, itu kan ada banyak sekali sebenarnya panduan-panduan yang bisa lu dapat. Lu terapin aja di situ. Dan yang terakhir sih ya konsisten, itu yang gue bilang ya. Itu yang berkali-kali yang kita mention ya. Karena memang itu mahal banget, gila. Iya, itu mahal banget. Ya lu ya namanya juga usaha tuh nggak ada yang instan deh gitu ya. Nggak ada sama sekali yang instan. Dan ini beberapa kali selalu gue mention sebenarnya. Ada juga teman gue yang pengen bisnis juga gitu kan. Gimana sih kok udah bisa kayak gini lu? Ya lu melihatnya ketika gue udah di posisi ini gitu loh. Nah tapi gue ketika memulai, nih gue kasih tahu caranya kayak gitu. Tadi outputnya sih konsisten ya, tapi konsisten itu harus dibekali dengan ilmu sih. Mulai lu punya ilmu dan lu konsisten ngejalanin. Sama satu lagi happy. Harus happy. Lu harus nongkrong deh pokoknya. Misalkan lu suka pengen buka F&B nih, ya lu nongkrong aja sama teman lu yang punya usaha. Sekarang kan misalnya coffee shop udah banyak kan berjejer gitu. Lu bisa misalkan yang lu nggak kenal pun lu bisa so asik sama barisanya gitu. Iya kan. Benar. Buat tanya-tanya kan gitu. Kopi yang enak apa iya, gitu. gitu. Nah, benar. Itu sih harus harus dipraktekin. Oke, jadi buat orang-orang yang pengen cari tahu tentang monopoli, tadi kan sempat gue kasih tahu, coba kasih tahu lagi sekarang deh. Untuk mau beli monopoli itu di mana, cari informasi tentang monopoli itu di mana. Iya, kalau monopoli itu sendiri ada di Instagram ya, itu di monopoli.project. Monopolinya pakai I ya, itu monopoli.project. Monopoli pakai I, bukan pakai Y. Dan ada di e-commerce juga, nggak mau sebut ya? Nggak apa-apa. Di Tokped dan di Shopee, itu sama, monopoli.project juga. Sama kita, nanti kalau misalkan ke Instagram, itu ada link tree-nya, bisa nge-link ke WA juga kok. Kalau mau tanya-tanya boleh. Mau ajak nongkrong juga nggak apa-apa. Iya, kalau kita mau nanya tentang kopi. Mau nanya tentang brand clothing, apa segala macam, bisa langsung. Karena banyak banget kok yang justru nge-WA kita tuh bukan beli sebenarnya. Ada yang lucu, ini dari sebelum gue kesini, nanya loker bahkan. Oh iya. Gue bilang, ya doain deh, semoga nanti gue bisa buka, gue balas kayak gitu. Iya gitu gue merawat ini sih. Jadi gue bahkan ketika ada yang beli, gue list tuh siapa aja tuh. Untuk gue jadiin ini aja, jadiin teman. Ada database ya gue. Apalagi yang via WA ya. Nanti ini lagi pengen nyoba sih, nanti ke depannya kita kumpulin dalam satu grup Telegram gitu loh. Nanti kan kita bisa bikin bareng-bareng kan di sana gitu ya, merawat audiens lah, merawat market kita. Benar. Karena itu boleh dibilang agak lumayan salah satu strategi marketing yang menurut gue bagus gitu loh. Biar lu bisa tetap in touch dengan customer lu yang selalu udah beli, yang udah gitu loh. Kan kita pengen mereka loyal ya sama kita ya. Kita juga harus memperlakukan dia beda dengan customer yang baru gitu kan. Makanya kalau ke customer lama biasanya ada aja tuh spesial promo atau spesial diskon lah untuk mereka kayak gitu. Oke, by the way, Monopoli Project sendiri tuh jualnya baru baju ya? Baju, hoodie deh. Baju dan hoodie. Ada hoodie, kita juga hoodie udah ada. Nanti nextnya kita pengen topi sih emang. Salah satu list yang pengen di ini nih. Sepatu belum. Doakan aja dalam tahun depan lah. Amin. Bahkan bisa kolaborasi kan. Iya. Ayo bener-bener sepatu, nggak apa-apa. Bener sepatu Kompas. Atau lu mau bikin yang ala pop-punk gitu. Ayo boleh. Bisa. Oke, kalau gitu, thank you banget Zaki buat waktunya, udah sempatin datang ke Bincang Balkat dan yang lain. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi buat ngobrol-ngobrol, atau ada bisa kita kolaborasiin bareng juga antara Balkat dengan Monopoli ke depannya. Sukses Balkat, thank you. Sama-sama, thank you. Oke, baik kalau gitu, thank you semuanya, bye.